Sonya kalau Mama sakit. Maafin Mama, sayang. Mama sayang kamu. Ingat Mama bilang kamu harus dewasa. Kamu harus kuat, sayang. Mama bangun, Ma. Sonya nggak butuh teman ataupun Mama. Sonya. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamu harus ingat pesan almarhum mamamu, bahwa kamu harus dewasa, ya? Sonya, kamu tidak boleh buat tamu laki-laki di rumah ini. Karena kamu itu masih gadis. Kamu harus jaga nama baik. Apa kata orang nanti? Masa bodoh apa kata orang, Pak? Sonya, kalau kamu tetap kasar sama Papa bisa marah besar dan bisa menampar kamu. Kamu tidak ingat apa yang dikatakan almarhum mama kamu? Papa nggak usah nyebut-nyebut nama Mama. Karena Papa yang membuat Mama mati. Ya Allah, kenapa Sonya harus sejauh itu? Pertama kali saya melihat dia, saya juga nggak percaya Om, Tante, kalau dia kayak gitu. Papa, tunggu, Pak. Gimana Sonya, Pak? Sudah, aku tidak mau ngurusin dia lagi. Dia mau jadi apa, terserah sama dia. Papa nggak bisa begitu dong, Pak. Papa tunggu, Pak. Aduh, Papa, kenapa, Pak? Andi, tolongin Papa. Om. Papa, Sonya minta maaf, Pak. Maafin Sonya, Pak. Sonya salah. Aku tidak punya anak seperti kamu. Pergi. Sonya. Pak, maafin Sonya, Pak. Sonya yang salah, Pak. Maafin Sonya. Tidak, pergi. Maafin Sonya, Pak. Sonya. Kamu nggak apa-apa? Pak. Tidak, pergi. Sonya. Sonya. Sonya mohon, Pak. Sonya, lebih baik kamu pergi. Sonya. Maafin Sonya, Pak. Pergi. Ayo, Sonya. Papa maafin Sonya, Pak. Papa maafin Sonya, Pak. Papa. Aduh, Krisna kemana sih? Aduh, HP belobet lagi. Yang, kamu enak banget sih. Baru lulus langsung dapat kerjaan. Loh, kok aku aja sih? Memangnya Mita nggak beruntung, Pak? Hai, Mit. Hai, lu lihat Krisna nggak? Enggak. Kayaknya tadi dia sedang duduk di sana deh. Krisna, orang suruh nunggu di sini, dia malah ke sana lagi. Udah, buruan lu kesana, nanti disosor sama Maria lagi. Enak aja, coba aja kalau dia berani sama gue, kalau nggak gue embat. Hai, Kris. Hei, Maria. Lu ada di sini, gue kira di perpustakaan. Iya, gue lagi baca buku. Ada apaan? Kemarin lu nyari buku ini kan? Nih. Wah, iya, ini buku yang gue cari-cari. Thank you ya. Tapi gue bawa dulu ya. Bawa aja. Biar Maria nyosor, belum tentu Krisna mau sama dia. Nggak bisa. Kalau misalnya dia macam-macam, dia berani ngedeketin Krisna, liatin aja. Aduh, bisa gawat kalau dia emosi, Yang. Emangnya Maria naksir Krisna ya? Tahu. Lu haus kan? Nih, gue punya minum buat lo. Wah, makasih banget nih. Kebetulan gue juga haus. Nih buat lo. Thank you ya. Iya. Ih, Krisna, jangan diminum. Nih, ambil. Apa? Lo tuh apa-apaan sih? Gue tuh tulus pengen ngasih dia minum. Gue juga bisa beliin Krisna minum. Mau teh, susu, vodka, whisky, apapun gue bisa beliin, tau nggak? Udah, jangan ribut. Lo tuh tenang aja deh, Kris. Gue tuh orangnya nggak suka ribut. Tapi kalau dia ngajakin ribut, gue nggak takut. Emang gue takut sama lo, apa? Udah. Ini apaan sih, Kris? Udah. Biarin. Tenang, Kris. Biar gue kasih pelajaran aja. Pisahin mereka dong, Yang. Mita, jangan bercampur. Tapi, Kita lihat aja dulu. Gue tuh cuma teman teman. Udah. Malu tahu, ini kampus. Sonya, Maria ini teman aku dari SMA. Terus aku kuliah bareng di sini. Krisna, tapi bener kan lo pacar gue? Iya, aku pacar kamu. Denger kan? Ya udah kalau dia pacar lo, bawa sini dia pergi. Ya udah saya. Sonya, tunggu dulu dong, Sonya. Udah sana lo pergi sama Maria. Aku kan udah bilang sama kamu, aku sama Maria nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya gimana? Minuman diambilin, sedotan ditusukin. So mesra banget sih. Namanya juga teman, itu kan biasa. Udahlah, aku nggak percaya. Iya, tapi- Mendingan sekarang lo pergi. Iya, tapi kamu denger aku dulu dong. Sana, Sonya. benci sama kamu. Sonya, Papa
Kamu jangan ngomong begitu, Sonya. Sonya. Nah, Krishna, kamu harus sabar menghadapi dia ya. Maklumlah, wataknya masih kanak-kanak. Dia masih manja ya. Iya, Tante. Krishna ngerti kok. Ya. Tapi benar ya, cariin ya. Iya, nanti kalau papa gajinya sudah cukup, pasti papa beliin. Asik, benar, serius janji ya. Iya, iya. Janji. Asik, papa baik banget sih. Iya dong, sama anaknya masa nggak baik, gimana sih kamu? Hah? Jangan bergerak kalau sampean mau selamat. Kamu coba diam. Atau kamu bunuh kau. Tanya sampean. Iya, iya. Cepat tunjukkan di mana hartamu. Ayo cepat. Iya, iya. Diam di Ayo situ. cepat. Iya, Papa baik. saja di bawah. Ayo. Papa saja Ambil di bawah. harta kami, tapi jangan bunuh kami. Iya, Papa iya. saja dibunuh. Papa. Jangan. Jangan. Papa. Jangan. 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 Hei, Sonya. Sonya, Sonya. Hei, Sonya. Sonya. Sonya, bangun, bangun. Makanya jangan tidur siang bolong. Kan kamu mimpi buruk. Biarin aja. Mama kamu mana? Tuh, di kamarnya. Sana Ya Gi, kangen kan? Aduh. Udah apa-apa. Papa kena tipu. Astagfirullahaladzim. Ma? Ma. Mama kenapa? Sakit, Pak. Makanya, Mama itu harus dioperasi. Sakit. Ya sudah sekarang, ya sekarang kita ke dokter ya. Mama tidak usah mengeluh terus begini. Ayo. Masya Allah, mobilnya kemana ini? Bi? Bibi? Iya, Tuan. Iya, mobil Tuan. saya siapa yang pakai? Loh, barusan kan Non Sonya yang pakai. Ya ampun, dia ambil kuncinya. Ya udah, sekarang kamu cari taksi. Saya mau ke dokter. Iya, Buruan, Tuan. ayo. Iya. Iya, Ma. Sebentar. Kemana ini anak, HP-nya tidak diangkat? Makanya Papa tuh jangan terlalu manjain dia. Akhirnya dia berani kurang ajar kayak gini sama Papa. Ma, Papa ini udah terlanjur nyayangi dia. Kalau terjadi apa-apa gimana, Pak? Si manja dia nggak punya, kan? Halo? Bibi? Iya, ini Bapak. Sonyanya mana? Astagfirullah. Ya, sudah, ya. HP-nya ditinggalin di rumah. Pantas di telepon tidak diangkat-angkat. Ya Allah, Sonya. Mama khawatir banget, Pak. Suatu saat nanti sifat manjanya dia pasti akan celakakan dia. Aduh. Gimana ya? Dokter. Iya. Gimana keadaan anak yang ketabrak itu, dokter? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil di kepalanya. Sekarang sedang dibersihkan lalu dijahit. Nanti kalau sudah selesai, sudah bisa dibawa pulang kok. Iya, makasih, dok. Sekarang urus administrasi dan biayanya ya. Iya, dok. Ya ampun, aku nggak bawa dompet. HP. Astagfirullah, HP juga nggak dibawa. Dokter, aku boleh pinjam HP-nya ya? Aku mau telepon papa, ya? Please, dokter, aku pinjam ya. Iya, oke. Silakan. Pinjam, dokter, ya. Halo? Pak, ini Sonya, Pak. Ya Allah. Sonya nabrak orang, Pak. Sonya nggak bawa
Iya. Sekarang kamu di rumah sakit mana? Di Medika, Pak, di ruang UGD. Ya Allah. Ma, Sonya nabrak orang, sekarang ada di rumah sakit ini juga. Ya Allah, benar kan apa yang saya bilang, Pak? Anak itu, Pak jangan bilang saya di sini. Iya. Papa kesana dulu. Astagfirullah. Sonya? Papa maafin Sonya. Sonya nyolong mobil Papa. Ya udah tidak apa-apa, Papa maafin kamu. Mana yang kamu tabrak? Itu. Kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Om. Tapi duit dan koran saya hilang. Ya sudah, nanti Om ganti. Maafin anak Om ya. Ya, lagian saya juga salah, Om. Soalnya saya kurang memperhatikan jalan. Ya sudah, nanti Om antar kamu pulang, kamu tunggu di sini dulu. Om bereskan administrasi dulu. Iya, Ya? Om, iya. Nah, tunggu di situ. Ayo ke sana. Ma, ada baiknya Mama menuruti saran Dokter Boy untuk operasi. Pak, saya nggak mau badan saya diacak-acak di ruang operasi. Pagi. Pagi-pagi Pagi, sayang. Ma. Papa hari ini mau pulang ke Bandung ya? Kenapa? Mau diantar ke kampus? Jangan nganterin. Lagi pacaran sama istrinya aja, sosok mau nganterin. Udah, makan dulu. Pergi dulu ya, Ma. Gak apa-apa. Saya makan dulu, saya. Ntar aja. Dah. Sonya manjanya tidak berubah-ubah, padahal sudah mahasiswi. Pak, jadi Santi sama Andin mau dibawa ke Jakarta? Iya, karena pekerjaan Papa sudah banyak di Jakarta. Kalau Papa mondar-mandir Bandung Jakarta kan repot. Papa rencananya Andin mau dipindahkan kuliah di kampusnya Sonya. Tapi ada yang Papa takutkan. Bagaimana kalau sampai Sonya tahu tentang Andin dan mamanya? Menurut Mama, apa yang harus Papa lakukan? Karena Papa takut kalau sampai Sonya tidak bisa menerimanya. Gimana baiknya Papa aja? Kan ini semua Papa yang jalanin. Sonya, tunggu dulu Sonya. Sonya. Aduh, udah deh sana pergi sama Maria. Kami berdua tuh gak ada apa-apanya. Aku berani sumpah sama kamu. Sumpah gong. Sonya, tunggu dulu. Udah, gak usah ngikutin gue. Gue tuh udah benci banget sama lo, tau? Sonya. Ih, Sonya, ini apaan lagi sih? Kamu kok jahat gitu sih sama Krisna? Biarin aja, biar ditau rasa, tau nggak? Sonya, kalau lu tuh masih cinta sama Krisna, lu jangan jahat gitu dong. Bisa-bisa nanti Krisna tuh digait lagi sama si Maria. Jadi pemasaran itu adalah kunci dari produk atau jasa. Materi-materi hari ini dan bab-bab sebelumnya saya harap kalian pelajari. Karena akan diadakan tes minggu depan. Sonya, kalau lu tuh masih cinta sama Krisna, lu jangan jahat gitu dong. Bisa-bisa nanti Krisna tuh digait lagi sama si Maria. Baiklah saudara-saudara, kuliah hari ini saya kira cukup. Kita jumpa lagi minggu depan. Sonya lu mau kemana? Hai, Kris. Lagi ngapain? Sonya. Ini aku lagi nyari bahan buat skripsi nanti. Oh, berarti kalau misalnya skripsi kamu selesai, semester ini kamu wisuda dong? Mudah-mudahan sih. Kalau semuanya lancar ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu nggak masuk kelas? Udah sih tadi, cuman setengah jam lagi ada lagi. Oh, ada apa nih? Aku kangen. Ah, Emangnya nggak boleh ya kalau aku kangen sama kamu? boleh kok, boleh-boleh aja. Masa nggak boleh? Nggak sih. Aku cuma mastiin aja. Kalau yang namanya Maria nggak gangguin kamu lagi. Maria? Dia nggak kemari?
Enggak, maksudnya bukan gangguin ngejahatin. Tapi kayaknya dia naksir banget sama kamu. Tapi kan, aku nggak naksir sama dia. Bener. Iya, Swear? swear. Janji? Janji. Aku sayang sama kamu. Aku juga. Sonia, Ya ampun, Mita kamu kenapa? bokap gue. Yaudah, Sonia, ayo masuk. bokap gue. Bokap lu kenapa? Bokap gue kawin lagi sama bekas pembantu gue. Dan nyokap gue minta cerai. Gue sama adik gue mau dibawa pulang ke Jogja. Gue nggak mau, Sonia, gue nggak mau. Iya, ya ampun. Papa Mita kok jahat banget sih ya? Kalau Papa Sonya jahat, Sonya bunuh. Mita, gue bingung. Gue harus gimana Udah dong? sabar ya. Mita. Adit. Sudah ya, kamu jangan nangis. Hai, Dit. Kamu sabar Udah, ya, Mita. kita hadapi sama-sama. Om, Tante, kami permisi dulu ya. Yuk. Keterlaluan banget sih papanya Mita. Kalau misalnya papa sampai kayak gitu, Sonya bunuh tuh papa. Mah, kan kasihan ya Mah ya. Adik-adiknya Mita kan masih pada kecil-kecil. Untung aja ada Aditya. Terus Aditya bilang apa, sayang? Aditya bilang sih katanya buat keringanin beban mamanya dia mau nikahin Mita. Tapi Aditya mau minta izin dulu sama keluarganya di Jawa. Kita ke atas dulu ya Mah. Iya, sayang. Aku jadi cemas, Ma. Bagaimana kalau Sonya sampai tahu? Andin, Saya nggak tahu. Yang pasti saya nggak mau kalau hati Sonya sampai hancur. Jadi Mita berhenti kuliah dulu dong. Ya, sementara gue cuti dulu. Ya, nanti kalau memang udah agak longgar, Mita kuliah lagi kok. Lagian kan kita perlu persiapan. Oh ya, jangan lupa nanti datang ke pesta gue ya. Ih pasti gue dateng. Tapi kasih tau alamatnya dong. Tenang aja. Krisna udah tahu kok, kamu bareng dia aja. Ya udah ya, gue pergi dulu. Mau kemana? Pergi ya. Bye bye. Duluan ya. Dah. Jadi pernikahan Adit sama Mita tuh nggak disetujuin. Iya, kan kamu tahu Aditya itu diusir sama ibunya. Ya ampun, jahat banget ya. Padahal Mita sama Adit itu udah cocok banget. Iya, kan ibunya mau menjodohin Aditya sama orang lain. Hah? Dijodohin? Hari gini dijodohin udah agak zaman kali. Oh iya, kita kan belum kasih kado buat Aditya. Oh iya, kamu di sini ya. Biar aku yang cari ke sana. Oke. Iya. itu. Apa lagi? Gula. Ini Pak. Loh, Sayang, kamu kenapa sih pulang-pulang dari kampus nangis begini? Sonia, Mama tanya, jawab nak. Sayang, kamu kenapa? Sayang, nak ngomong sama Mama. Kamu kenapa sayang? Sonia, sayang kamu kenapa? Sonya benci, Ma. Sonya benci. Sonya benci. Sonya benci sama Papa, Ma.
aku bantuin deh. Ini Iya. taruh ya di kulkas. Pak, Iya. Rumahnya Mama Ratna sama Sonya di mana sih? Kenapa? Ya, selama ini kan Papa cuma ngasih tahu fotonya, terus cerita tentang mereka. Ya, Andin kan cuma pengen kenal. Jangan sekarang, Andin. Nanti saja kalau ada waktu. Kenapa sih, Pak? Sonya kan saudara Andin juga, cuma beda mama. Andin, soalnya sampai sekarang Sonya itu nggak tahu kalau dia punya mama dan saudara lagi. Kenapa harus kayak gitu sih? Papa kan juga nikah sama mama resmi, dengan setahu dan seizin Mama Ratna juga. Kenapa mesti diumpet-umpetin kayak gini sih? Kayak barang najis aja. Andin, kamu ngomong apa sih? Ya emang bener kan, Pak? Kita tuh diumpet-umpetin kayak gini kayak barang najis. Nggak adil, tau nggak? Bukan begitu maksud Papa. Anak Papa yang satu ini aneh. Papa takut dia tidak bisa terima, itu saja. Ya nggak bisa terima kayak gimana sih, Pak? Dia tuh udah gede, udah kuliah. Emang realitanya tuh kayak gini? Lagi emang keluarga kita kayak gini kok. Papa jahat, Ma. Tadi Sonya lihat Papa jalan sama perempuan lain. Sayang, perempuan itu istri Papa kamu. Selama ini mereka tinggal di Bandung. Kamu juga punya seorang adik dari mereka, sayang. Nggak mungkin. Ini Mama pasti bohong kan? Nggak mungkin. Sayang, nggak mungkin. Mama sama Papa nggak mau cerita sama kamu dulu. Papa mau nunggu kamu sampai lebih dewasa lagi untuk bisa terima semua ini. Nggak mungkin. Ini semua pasti bohong. Sonya nggak percaya. Ini semua Mama pasti bohong kan, Mama? Enggak, sayang. Enggak. Mama nggak bohong. Sonya nggak percaya, Mama. Mama pasti bohong. Sonya nggak percaya. Sayang, sekarang mereka sudah pindah, tinggal di Jakarta. Mungkin sekarang waktunya untuk berterus terang. Tolong Papa datang dan bicara dengan Sonya. Dia kelihatan sangat terpukul, Pak. Pak, masa dia ngamuk sampai segitunya sih? Emang di dunia ini tuh yang punya istri dua tuh cuma Papa? Lagian kenapa juga sih Sonya tuh mesti dilindungin kayak gitu? Jadi manja gak jelas kan tuh anak? Andin, jaga bicara kamu. Mah, tapi memang bener kayak gitu kan? Papa tuh punya istri dua tuh ada sebabnya, ada ceritanya. Sonyanya aja gak bisa mikir realistis. Diam kamu. Kamu nggak berhak memberikan penilaian terhadap Sonya. Pak, udah Pak, Papa berangkat aja. Kasihan Mbak Ratna tuh menghadapi Sonya sendiri. Udah nggak apa-apa. Iya. Hati-hati ya Pak ya. Ya. Sonya. Maafkan Papa ya. Sebenarnya sudah lama Papa ingin menceritakan ini sama kamu. Tapi Papa tidak punya keberanian. Takut kamu tidak bisa terima. Tapi saatnya sekarang Papa harus menceritakannya sama kamu. Dan tidak ada yang harus ditutupi lagi. Waktu itu Mama kamu melahirkan, mengalami pendarahan yang sangat hebat, bahkan hampir merenggut nyawanya. Hasil diagnosa dokter mengatakan Mama kamu mengalami tumor ganas di rahimnya. Akhirnya Mama kamu trauma, takut sama Papa. Dan kemudian Mama kamu tidak bisa menjalani kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Papa. Sonya mengerti maksud Papa kan? Sejak itulah Mama kamu meminta agar Papa punya istri lagi. Awalnya Papa menolak, karena Papa sangat mencintai Mama kamu dan sayang sama kamu. Tapi lama-kelamaan Papa tidak kuat. Dan Papa takut melakukan dosa. Pada saat itu Papa ditugaskan di Bandung. Dan semua yang Papa lakukan itu berdasarkan persetujuan Mama kamu. Dan Mama kamu juga ikut menilai Mama yang di Bandung.
Satu permintaan mama kamu, agar papa tetap berlaku adil dalam segala hal dan menyayangi kamu. Dan papa sudah membuktikannya bahwa papa mencintai mama kamu dan sayang sama kamu. Sayang? Iya, sayang. Saya palsu, tahu nggak, Pak? Udah Papa pergi dari sini sekarang. Papa pergi dari sini, Pak. Pergi, Pak. Sonya udah nggak mau lihat Papa lagi. Papa pergi. Munafik! Pengkhianat! Non, sama siapa Non? Papa jahat. Mama juga jahat. Papa udah ngianatin Mama. Mama masih terima gitu aja. Mama ikut-ikutan bohong lagi. Ternyata Papa Sonya sama aja sama papanya Mita. Sonya kan jadi malu sama Krishna. Sonya benci. Sonya benci Papa. Sonya benci Mama. Mama nerima aja Papa mengkhianati Mama dan Sonya. Mama ikut-ikutan bohong. Bagaimana ini, Ma? Kau nanya saya? Dia akan memprotes perbuatan Papa, bukan saya. Kok nyalain papa sih? Terus saya harus nyalain siapa? Pokoknya saya nggak mau kalau sampai terjadi sesuatu sama Sonya. Ma, sebaiknya Mama ke dokter lagi ya. Ya? Paling disuruh kemoterapi lagi, Mama nggak mau apa. Astagfirullahaladzim. Ma, Mama tidak boleh menganggap remeh apa yang disarankan oleh dokter. Ini penyakit bahaya. Papa tuh nggak tahu gimana sakitnya kalau di kemo, Pak. Iya. Ma? Sonya berangkat dulu ya. Sarapan dulu, sayang. Enggak, Ma. Ntar aja. Anak itu sepertinya sudah tidak bisa memaafkan papa lagi. Saya nggak ngerti, Pak. Saya cuma selalu berpikir, kalau saya nanti mati, siapa yang akan jaga? Siapa yang akan rawat dia, Pak? Ma, kenapa sih Mama bicara seperti itu? Selalu tentang kematian-kematian, kenapa? Saya selamat dari kanker. Cepat atau lambat, saya pasti akan mati. Saya cuma berharap kalau saya nanti mati, akan ada orang yang bisa ngerawat dan menjaga dia. Sonya, tunggu. Sonya, kenapa sih kamu selalu menghindar dari aku? Aku kan gak punya salah apa-apa sama kamu. Kalau aku punya salah, ngomong dong. Aku udah gak mau ngomong ataupun ketemu sama kamu. Titik. Tapi Sonya, Udah jangan ngikutin aku terus. Sonya. Dia tuh bener-bener manja, judes banget kelihatannya. Mesti gue kasih pelajaran. Sonya. Hei. Kamu Sonya kan? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Cuma pengen tahu aja. Kayaknya aku belum pernah lihat ya. Tapi laganya belagu banget deh. Ya Allah.
Allah, kenapa kau berikan aku penyakit seperti ini? Moga-moga Sonya tidak pulang. Aku gak mau Sonya sampai tahu. Hei Sonya, tadi kamu heran ya? Kamu benar-benar gak kenal sama aku? Enggak. Kirain papa bohong. Bilang kalau kamu tuh anak manja yang gak bisa terima kenyataan. Papa? Kok kamu kenal sama aku sih? Ya kenal lah, papa kamu itu papa aku juga. Maksud kamu? Jadi... Iya. Kamu tuh terlalu kekanak-kanakannya untuk ukuran anak kuliah. Masa nggak bisa terima kenyataan sih kalau papa kita tuh punya mama dua? Mama kita aja terima-terima aja tuh. Terus, papa yang masukin kamu kuliah di sini? Nggak juga sih. Aku aja yang pengen masuk sini. Bibi. Iya, Nya. Ada apa, Nya? Bibi tolong, Bi. Panggilin saya taksi, Bi. Saya harus ke rumah sakit. Iya, Nya. Cepat, Bi. Iya, Nya. Sonya. Nah. Sonya. Sonya nggak mau kuliah lagi, Ma. Kenapa, Nak? Anak papa itu kuliah di sana, Ma. Andin memang minta dipindahin ke kampus kamu, Nak. Memang salahnya apa, sayang? Salahnya dia tuh. Dia anak papa dari istri lain dan Sonya benci, Ma. Sayang, kamu nggak boleh jadi anak egois, keras kepala begini, sayang. Mama jadi sedih kalau kamu selalu dimenangkan, dibenarkan dalam segala hal. Sabar, sayang. Kalian semua tuh jahat, tahu nggak? Kalian semua udah nyakitin perasaan Sonya. Sonya benci, Ma. Gak ada yang menyakitin kamu, sayang. Gak ada yang menyakitin kamu. Gak ada, sayang. Saya sadar. Ini kenyataan hidup kita. Kita harus terima. Kita harus jalanin. Sonya. Kalian semua jahat. Sonya benci, Ma. Jahat, semuanya jahat. Pokoknya Sonya nggak mau kuliah lagi. Sonya nggak mau ketemu mereka. Halo, Non, ini Bibi, Non. Bibi telepon dari wartel, Non. ya Bi, ada apa? Nyonya masuk rumah sakit. Tadi pingsan di kamar. Mama? Iya, Non. Ya Bi, saya segera ke sana. Mama sakit apa, Ma? Gak apa-apa, sayang. Mama cuma perlu diinfus saja. Mama, maafin Sonya ya. Sonya udah kasar sama Mama. Sayang, Mama cuma mau kamu jadi anak yang dewasa. Kamu jadi anak yang kuat. Jangan jadi anak yang manja. Ya sayang, dalam hidup ini kita nggak selalu bisa dapetin apa yang kita mau. Mama. Oh, jadi dia pacar Mas Krisna. Kok bisa sih, Mas? Udah berapa lama? Iya, resminya sih baru 6 bulan. Tapi aku ngubernya hampir setahun. Tapi nggak tahu kenapa ya, sejak aku melihat Om Hendra sama Tante di supermarket, dia nggak mau lagi ketemu aku. Aku juga heran. Kenapa ya? Apa jangan-jangan dia tahu kalau Mas Krisna ada hubungan sama Mama? Oh, itu nggak mungkin.
Aku juga kan baru tahu kalau papa kalian sama. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya udah deh kalau gitu, aku pergi dulu. Udah, Mas. Lu tuh bener-bener keturunan tukang rampas ya? Maksud kamu apa? Lu tuh gak usah belagak bego deh. Setelah nyokap lu ngerebut bokap gue dari nyokap gue, sekarang lu mau ngerebut Krisna dari gue. Sonya, Ngapain lu kesini? Sana pergi sama Andin. Sonya tunggu dulu dong. Aku menjelasin. Aku gak butuh penjelasan. Sonya, kamu marah kalau aku ngobrol sama Andin? Hah? Kamu jangan cemburuan gitu dong. Aku sama Andin gak ada hubungan apa-apa, cuma hubungan sepupu. Apa? Kalian saudara? Iya. Mama aku dan mamanya Andin sepupuan. Tapi aku baru tahu kalau suaminya itu papa kamu, Sonya. Ya selama ini tinggal di Bandung. Tadi Andin curhat sama aku. Katanya dia dimarahin dan gampar sama ibunya. Itu gara-gara kurang ajar sama kamu. Sebenarnya Andin tidak berniat jahat sama kamu. Dia hanya ingin supaya kamu bisa menerima. Udah. Mendingan kamu pergi dari sini cepat. Sonya, tunggu dulu. Aku udah benci sama kamu. Cepetan Sonya. pergi. Iya, tapi Pergi. Aku benci sama Sonya. kamu. Aku benci sama semua yang berhubungan dengan dia. Kalian semua udah membuat aku jadi gelap, tahu nggak? Sonya, kamu jangan gitu dong. Ini kan gak ada kaitannya sama hubungan kita. Aku nggak mau tahu. Kamu pergi sekarang dari sini. Jangan pernah kesini lagi. Mulai sekarang kita nggak pernah ada hubungan lagi. Kita putus. Sonya. Sonya buka pintunya. Tunggu dong. Sonya, sayang, dari tadi papa telepon kamu, HP-nya dimatiin. Iya. Sonya, mama kamu ingin ketemu. Mama, sayang maafin mama ya nak. Sayang, nanti kalau mama udah gak ada, kamu harus kuat ya sayang. Mama, sebenarnya mama sakit apa sih, Ma? Sayang, Mama kamu sakit kanker, sudah stadium 4. Dan dia sengaja untuk tidak menceritakannya sama kamu. Kanker. Papa, kenapa Papa nggak pernah ngomong? Kalau sebenarnya Mama sakit kanker, kenapa, Pak? Sonya, kamu tidak pernah serius menanyakan tentang penyakit mama kamu. Iya kan? Mama kenapa sih nggak pernah ngomong sama Sonya kalau Mama sakit? maafin mama sayang. Mama sayang kamu. Ingat pesan mama. Tidak kamu harus dewasa. Kamu harus kuat sayang. Mama. Mama bangun, Ma. Mama jangan dulu mati, Ma. Mama. Sonya. Mama bangun, Ma. Sonya. Sabar, Sonya. Awas Sonya bersama Mama. Sonya. Ayo, sayang. Sonya bersama Iya, ayo. Mama. Sonya. Lepasin, Ma. Lepasin. Mama. Maafin Sonya, Ma. Sonya. Ayo, nak. Sonya, kamu harus ikhlas. Biar arwah mama kamu tenang di alam sana. Ya? Sonya yang tabah ya. Sonya ikhlasin aja Tante, biar Tante tenang di sana ya. Kita semua sayang sama mama, Sonya. Tapi Allah lebih sayang. Karena Allah tidak mau melihat mama kamu lebih menderita lagi di dunia ini. Sonya, Sonya. Sonya. Sonya.
Kalian semua yang membuat mama pergi, tahu nggak? Kalian semua yang membuat mama pergi. Kalian semua pergi. Aku benci kalian. Aku benci. Sonia, Sonia tunggu Sonia. Sonia. Sonia, kamu nggak kuliah? Sonia? Begini Sonia. Mama dan Papa datang kemari sengaja untuk mengajak kamu. Karena kami tahu kamu di rumah ini sendirian. Walaupun ditemani Bibi, tapi kalau ada apa-apa bagaimana? Iya, Sonia. Bagaimanapun, Mama ini juga kan seorang ibu. Iya, Sonia. Nggak tega ngebiarin kamu sendirian di rumah ini. Jadi, sebaiknya Sonia ikut aja ke rumah sana ya. Tante ikhlas ingin dianggap Mama oleh Sonia. Sonia nggak butuh teman apapun Mama. Sonia. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamu harus ingat pesan almarhumah mama kamu. Bahwa kamu harus dewasa, ya? Sonia? Apa kabar Sonia? Andin pengen ngomong sesuatu sama kamu. Iya Sonia, aku mau minta maaf. Sebenarnya sikapku hari itu tuh cuma pengen kamu terima sebagai saudara. Aku kan selama ini juga kesepian, gak punya kakak, gak punya adik. Aku pengen punya teman untuk berbagi cerita. Setelah tante meninggal, aku tuh ngerasa sedih banget. Aku tuh gak bisa ngebayang kalau itu terjadi sama aku. Maka itu Sonia, kamu tinggal sama kami ya. Sonia, tunggu Sonia. Sonia, Andin itu sungguh-sungguh Sonia. Sama seperti aku yang masih sayang sama kamu Sonia. Aku gak butuh siapa-siapa untuk saat ini. Sonia, tunggu dulu Sonia. Sonia, aku sangat sayang sama kamu Sonia. Bagaimanapun, Mama ini juga kan seorang ibu. Nggak tega ngebiarin kamu sendirian di rumah ini. Jadi, sebaiknya Sonia ikut aja ke rumah sana ya. Tante ikhlas ingin dianggap Mama oleh Sonia. Sebenarnya sikapku hari itu tuh cuma pengen kamu terima sebagai saudara. Aku kan selama ini juga kesepian, gak punya kakak, gak punya adik. Andin itu sungguh-sungguh Sonia. Sama seperti aku yang masih sayang sama kamu Sonia. Hei, kamu Sonia kan? Iya, lo siapa? Gue Reva, anak 31. Oh iya, lo pindahan dari Surabaya. Iya benar. Tuh kamu masih ingat. Gak nyangka ya kita ketemu di sini. Ya udah yuk, gua anterin. Lu mau kemana? Yuk. Ayo. Jadi, kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Iya, sama Bibi. Cuma sekali-sekali Papa jelek itu nginep di sini. Oh gitu ya? Duduk yuk. Iya. Reva, hey, Hei, udah kuliahnya? nunggu lama ya? Iya dari tadi. Tunggu, sorry ya, sorry. Apa-apa. Ya, namanya juga Cabut ya? kuliah. Kakek lu udah? Udah, ayo cepet. Oke. Lihat deh, keren banget ya. Warnanya juga bagus Oh ya. iya, yang ini kalau buat kamu cocok deh. Hah? Masa? Iya. Tapi ini juga bagus tahu. Lihat tuh. Keren iya, banget kan bagus, ini kan? bagus. Lucu-lucu banget.
Ini juga bagus. Hei, Papa mau bicara sama kamu. Sonia, aku pulang ya. Udahlah, kamu sini dulu bentar ya. Bentar, tunggu. Siapa orang yang di bawah itu? Reva, Maksud Papa, hubungan kalian pacar atau teman? Sonia, di rumah ini tidak ada yang mengawasi. Jadi kalau kamu membawa tamu laki-laki di rumah ini, lebih baik kamu tinggal bersama Papa di rumah sana. nggak mau. Papa aja tinggal di sana. Hei, kamu tidak boleh bawa tamu laki-laki di rumah ini. Karena kamu masih gadis. Kamu harus jaga nama baik kamu. Apa kata orang nanti? Masa bodoh apa kata orang? Sonia, kalau kamu tetap kasar sama Papa, Papa bisa marah besar sama kamu dan Papa bisa menampar kamu. Kamu tidak ingat apa yang dikatakan almarhum mama kamu? Papa nggak usah nyebut-nyebut nama Mama. Karena Papa yang bikin Mama mati. Papa jahat. Hei, Sonia. Halo Sonia. Mama kirim salam buat kamu, nanyain kabar kamu. Katanya disuruh ke rumah. Sonia, kata Papa kamu punya teman baru ya? Ajak aja ke rumah. Tahu gak sih? Itu semua tuh bukan urusan lo. Dan jangan ngikutin gue. Sonia, mau kemana? Motornya ada. Pasti Reva. Reva? Lagi ngapain kamu, Fa? Enggak ngapa-ngapain. Aduh, Fa, kepalaku pusing banget. Aku masuk ya. Tunggu. Jangan. Kenapa? Emang ada siapa sih di dalam? Ternyata kamu punya perempuan lain, Reva. Pulang tengah malam lalu dia bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa sih, Tuan. Tapi kelihatannya dia mabuk. Benar-benar anak itu sudah keterlaluan. Biar aja dia mati sekalian lah. Papa, jangan begitu, Pak. Sonia itu sudah dewasa, Pak. Lalu bagaimana? Papa, Saya sudah berusaha untuk membujuknya dengan kasar, dengan halus. Tapi dia maunya sendiri. Tapi Pak, kan sudah jadi tugas kita untuk menasehati. Ya, dibinalah Pak, pelan-pelan. Saya sudah capek sama dia. Papa, kalau bukan kita yang menasehati, siapa lagi Pak? Ma, kita ini sudah berusaha untuk melindunginya. Tapi dia masih keras kepala. Kita mau bilang apa? Hai, jalan yuk. mana? Ya, mana aja. Ke hotel juga boleh. Oh iya, ke apartemenku juga boleh lah. Gimana? Ayolah. Apaan sih? Sonia, hei, Apaan? bibi kamu bilang kamu pulang dalam keadaan mabuk. Iya. Sonia, Apa sih, lepas? kenapa sih kamu begini? Hah? Sonia, aku cuma mau bilang sama kamu. Besok aku wisuda, Sonia. Dan aku cuma mau bilang, selesai aku wisuda, aku akan balik ke kampung dan aku akan bekerja di sana. Gue nggak ada urusan. Sonia, hei, Sonia. Aku masih mengharapkan kamu, Sonia. Aku masih mencintai kamu. Pokoknya kalau aku sudah dapat kerja, aku akan melamar kamu, Sonia. Aku akan menikahi kamu. Ngelamar ini nih. Sonia, kamu apa-apaan sih? Aku masih mengharapkan kamu, Sonia. Aku masih mencintai kamu. Alah, mulai sekarang gue udah nggak percaya sama yang namanya cinta. Dia tidak menanggapi saya dan dia mabuk sekali. Ya Allah, kenapa Sonia harus jauh itu? Pertama kali saya melihat dia, saya juga nggak percaya, Om, Tante, kalau dia kayak gitu. Papa, tunggu Pak. Gimana Sonia Pak? Sudah, aku tidak mau ngurusin dia lagi. Dia mau jadi apa, terserah sama dia.
Papa nggak bisa begitu dong, Pak. Papa, tunggu, Pak. Aduh. Pak, kenapa, Pak? Pak, Papa ini tolong Papa. Om. Pak, Om, kenapa, Om? Papa, ayo angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Sonya, Krisna bilang kamu ada di sini. Kenapa kamu jadi kayak begini sih? Apaan sih? Urusan apa sih? Kita semua tuh sedih ngeliat kamu kayak gini. Papa tuh sampai stroke terbaring di rumah sakit. Tahu nggak sih? Badannya tuh sampai lumpuh sebelah. Tahu nggak? Sonya, bukan urusan lo. Lo semua udah pada seneng kan ngeliat hidup gua kayak gini? Sonya, kalau kelamaan kayak gini kamu bisa sakit. Badan kamu tuh bisa rusak. Badan gua udah rusak, tau nggak? Belum. Sonya, belum terlambat. Ayo kita pulang aja. Sonya, gua nggak punya rumah dan gua nggak punya siapa-siapa. Sonya, kamu tuh masih punya kami. Kami ini kan keluarga kamu juga. Ayo pulang. Sana lo pergi. Sonya, ayo pulang. Sonya, pergi. Ayo pulang, Sonya. Pergi. Sonya. Kami tuh sedih ngeliat kamu kayak gini. Papa tuh stroke terbaring di rumah sakit. Kamu tahu nggak sih? Badannya tuh lumpuh sebelah, tahu nggak? Udah, sekarang lebih baik kamu pulang. Ayo, Sonya. Ayo pulang. Sonya. Pa, Papa mau baca koran? Ya udah, Andin ambilin ya. Nih, Pa. Papa. Papa. Sonya minta maaf, Pa. Maafin Sonya, Pa. Tidak, Sonya salah. aku tidak Pa. punya anak. Seperti kamu pergi. Sonya. Pa. Pa, maafin Sonya, Pa. Sonya salah, Pa. Maafin Sonya. Tidak, pergi. Maafin Sonya, Pa. Apa? Sonya. Kamu gak apa-apa? Papa, Papa, Pa. Papa. Papa. Pa. Pa. Sonya. Papa. Papa, maafin Sonya, sudah. Pa. Sonya mohon maafin Sonya, Sonya, lebih baik kamu pergi. Papa, maafin Sonya, Pa. Ayo, Sonya. Maafin Sonya, Pa. Sonya minta maaf sama Papa. Papa. Sonya, ayo. Papa, lepasin. Sonya, lebih baik kamu pergi. Papa. 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 Mati di depanku. Makasih, Mbak. Sonya. Hai, Nita. Apa kabar? Baik. Nita, kamu kemana? Aku mau mengantarkan barang-barang Aditya. Loh, emangnya Aditya kemana? Aditya sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sonya, Ya. kamu mau nggak nemenin gue? Kemana? Sesudah Aditya meninggal, gue kirim surat sama ibunya. Dia bilang, gue suruh ke sana. Sedangkan gue aja, gue belum kenal sama mereka. Gue nggak tahu apa maksudnya. Tapi gue belum pernah bertemu. Makanya gue ingin memulangkan barang-barang Aditya. Ijazah-ijazah, surat berharga, dan barang berharga milik keluarga Aditya. Itu semua nggak berhak gue simpan. Itu cuma jadi kenangan sedih buat gue. Sonya, lu mau kan temenin gue? Jadi, kalau seandainya ada apa-apa, gue punya teman. Mau kan, Sonia? Please, Sonia, temenin gue ya, please.
Gue nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Yang penting gue udah ngebalikin barang-barangnya Aditya. Terus, rencana lo mau ngapain? Rencana gue sih gue mau cari kerjaan. Cari kerja? Oh ya, katanya lo tidak punya tujuan. Kalau gitu, kita tinggal bersama dan cari kerja sama-sama. Gimana? Mau nggak? Boleh. Saya di mana? Tenang, Mbak. Mbak sedang berada di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya. Iya, Mbak salah satu korban dari tabrakan bis itu. Tabrakan? Tenang, Mbak. Dokter, teman saya Mita di mana, dokter? Iya, tenang. Dokter, teman saya Mita di mana? Iya, Mita ada di ruang operasi karena kakinya harus diamputasi. Mbak, Mita, suster, Ya? teman saya kenapa, suster? keadaannya masih kritis dan dia juga banyak kehilangan darah. Mita. Sonia, Iya, Mita. Aku udah di sini. Sonia, kalau gue mati, tolong teruskan antarkan barang-barang Aditya ya. Mita, enggak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus sembuh. Ya. Aku sudah tidak kuat lagi, Sonia. Mita. Kamu janji tolong antarkan barang-barang Aditya. Enggak, Mita. Enggak. Bilang aja kamu Mita ya. Enggak. Kita pergi sama-sama ya. Mita. 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 Mita, bangun, Mita. Suster. Mita. Mita, bangun, Mita. Nggak kurang lagi, Bang. Kagak bisa, Neng. Tempatnya aja jauh banget dari sini. Kan Neng tahu sendiri, bensin naik. Ikut abang aja deh. Ya. Bang, kita kok jalannya kayak hutan kayak gini sih, Bang? Cari jalan pintas, Neng. Bang, kita ke jalan yang rame aja ya. Kagak. Kecuali lu serahin semua duit dalam tas lu. Maksud abang? Abang mau ngerampok saya ya? Iya, kenapa? Tolong! Hei, diam lu. Kagak yang denger lu, tau gak? Percuma. Tolong! Hei, diam lu. Diam lu. Cewek lu. Makasih ya, makasih banyak. Untung saya lewat sini, Mbak. Emangnya Mbak mau kemana? Mau ke Wonosobo. Wonosobo. Ini jalan tembus Kebumen, Mbak. Berarti supir itu mau niat jahat sama Mbak. Aduh.
Tapi hari kelihatan sudah mulai sore, Mbak. Gimana kalau Mbak mampir ke tempat saya? Mbak jangan khawatir. Saya ini dinas kehutanan tempat ini. Saya orang baik-baik kok. Ini tasnya, Mbak. Makasih ya. Iya. Di sini sunyi sekali. Apa nggak kesepian? Ya beginilah nasib petugas kehutanan. Oh ya, Mbak. Mbak mau ke Wonosobo mencari siapa? Mertua saya. Mertua? Siapa? Karena saya sering main ke Wonosobo. Namanya Bu Narti. Dia tinggal di daerah Pati. Apa? Ibu Narti? Iya. Berarti Mbak ini istri almarhum Mas Aditya? Loh, kok kenal sama Aditya? Iya, saya masih ada hubungan saudara. Ibu Narti itu sepupu jauh ibu saya. Saya kaget waktu mendengar Mas Aditya meninggal dunia. Waktu kecil saya sering main bareng. Mas Aditya itu orangnya baik. Dan di sekolah terkenal sebagai orang yang pintar. Mbak Mita? Mbak sudah bangun? Mbak, aku belikan sarapan, ada gorengan sama nasi pecel. Mbak? Mbak Mita? Kemana dia? Ada surat. Aku memutuskan pergi sendiri. Aku nggak enak kalau datang dengan orang lain. Terima kasih karena sudah menolongku kemarin dan memberi tumpangan Nina. Mita. Inem! Nem! Iya, Bu. Ini teh kamu kasih gula nggak sih? Pakai, Bu, tapi nggak banyak. Soalnya kata dokter Ibu nggak boleh pakai gula banyak-banyak. Ini bukannya nggak banyak. Ini pasti nggak kamu pakein gula. Maaf, Bu. Udah sampai, Mbak? Ya, Ini rumahnya Bu Narti. tolong Pak. Maaf. Pak, ini uangnya. Ya, makasih. ya. Iya, ya. Yuk, tarik. Kamu siapa? Saya Mita, istrinya Mas Aditya. Apa? Iya, saya kesini mau nganterin barangnya Mas Aditya, Bu. Anakku. Mana anakku, mana? Mana anakku? Sekarang dia sudah tidak ada. Maafin kami, Bu. Maafin Mas Aditya. Tidak. Bukan kamu yang salah. Tapi Ibu. Ibu tidak merestui pernikahan kalian. Dan sekarang dia sudah tidak ada. Aneh, kenapa dia pergi diam-diam? Mas Krisna, dari mana Mas? Mas pengen main kesini aja kok. Oh ya Mas, kemarin istri almarhum Mas Aditya nginep di rumah saya. Hah? Mita? Hah, kok bisa? Kemarin dia mau dirampok orang. Untung saya lewat sana. Lalu saya bawa aja ke rumah untuk nginap sementara waktu. Yaudah. Sekarang dia di mana? Nah itu dia Mas, saya bingung. Tadi saya pergi untuk beli sarapan. Saya kembali ke rumah, dia udah nggak ada Mas. Aduh, kira-kira kemana dia ya? Pasti dia pergi ke rumah Bunda Narti untuk mengantarkan barang-barang Mas Adit. Sekarang Mas mau kemana? Mas mau ke rumah Bunda Narti.
Bude Narti pasti akan kaget dan akan sedih kalau melihat dia. Kamu mau ikut? Nggak bisa, Mas. Nanti saya nyusul. Ya udah kalau gitu Mas duluan ya. Ya, hati-hati ya, Mas. Ya. Kamu nggak usah nangis. Ibu yakin sudah banyak air mata yang kamu keluarkan. Biarkan kali ini ibu yang menangis, nak. Aditya, sudah, nak. Bude? Krishna, sini nak. Kenalkan, ini Mita, istrinya Aditya, menantu Bude. Mita, ini sepupunya Aditya. Dia sering kemari. Mbak Mita, kapan datang? Tadi. Sonia, Kamu, ngapain kamu kesini? kenapa kamu mengaku sebagai Mita? Kenapa kamu bohongin Bude? Ini bukan maunya saya. Ini maunya Mita. Buat apa? Mita kemana? Mita sudah meninggal. Apa? Mita meninggal? Iya. Bis yang kami tumpangi kecelakaan di Cirebon. Jenazahnya sudah saya antar ke mamanya di Jogja. Ya Allah. Sekarang, kamu sendiri ngapain ada di sini? Bude masih tergolong sepupu ibu aku. Sama dengan mamanya Andin, mamanya Panji. Apa? Sekarang, semuanya terserah sama kamu. Mau kamu bongkarin rahasia saya atau enggak? Yang jelas saya cuma ngelaksanain apa yang diamanatin sama Mita. Enggak ada gunanya juga kalau aku kasih tahu. Itu malah membuat Bude sedih. Biarlah Bude tahu kalau kamu Mita, menantunya. Tapi itu semua menyulitkan saya. Maksud kamu? Aku sih mencintai kamu, Sonia, dan mengharapkan kamu. Tapi itu sulit kalau kamu sebagai Mita. Aku nggak mau bahas ini lagi. Ini semua udah berakhir. Tapi tidak bagiku. Kamu tetap Sonia yang menyamar sebagai Mita. Enggak, Krishna. Lupain aja. Nanti ibu masak apa? Ya, terserah kamu aja. Oh ya, Dekmar itu Bu Narti. Itu siapa, Bu? mantuku, Bu. Oh, mantu ibu. Iya, permisi. Iya, mari. Dulu Dekmar itu membantuku. Tapi sekarang udah enggak lagi. Hai Bude. Wah, Bude dari mana nih? Dari pasar. Nih, diajakin si Mita. Katanya jalan-jalan itu bagus buat kesehatan Bude. Wah, Mbak Mita bener Bude. Kalau Bude jalan-jalan setiap pagi, pasti Bude akan seger lagi. Oh ya Bu, aku mau ke belakang dulu ya. Mau benerin belanjaan. Iya. Ya. Bude mau bicara sama kamu. Bude mau bicara apa? Sebenarnya, Bude itu menyesal tidak merestui Aditya dulu menikah dengan dia. Ternyata dia itu perempuan yang sangat cantik, perangannya baik, dan kelihatannya dia sayang sama orang tua. Kata Panji, dulu waktu di Jakarta kamu sempat patah hati. Kamu masih memikirkan perempuan itu? Kenapa sih Bude? Sayang, kamu masih berjaga, dan Mita sudah janda. Terus kenapa Bude? Kalau kamu tidak keberatan, Mita itu sebenarnya anak yang baik.
Dan Bude berharap dia bisa seterusnya menjadi bagian dari keluarga ini. Emangnya boleh, Bude? Kan Mbak Mita itu kakak ipar saya. Kenapa tidak boleh? Kalau kamu mau, asal kamu mau menunggu dia menjanda selama 3 bulan. Adik, ibu kamu tuh terlalu baik. Aku nggak tega ngebohonginnya. Aku benar-benar nggak kuat. Apalagi di sini ada Krishna. Semuanya juga nanti bakal ketahuan. Sepertinya aku harus pergi dari sini daripada harus menyakiti banyak orang. Saya mau pamit. Rasanya saya nggak pantas tinggal di rumah ini. Tidak, Nak. Kamu boleh tetap tinggal di sini kalau kamu mau. Walaupun kamu bukan Mita. Krishna sudah menceritakan semuanya pada ibu. Awalnya ibu marah, sakit hati karena kamu berbohong. Tapi akhirnya ibu sadar. Kamu melakukan semua ini karena kamu baik hati. Maafin saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Ibu mohon, Takkan pudar, Kamu jangan pergi. takkan kembali, takkan pudar, Karena kalau kamu pergi, takkan kembali. ibu tidak akan pernah punya anak bahagia. Say.